li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wassalatu wassalamu ala nabi bani Hashim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ala minhajil qawim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujjaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran alladzi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, dan kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian taklim di dalam ban ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafrijil humumina wa humumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah
berkumpul kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Sholat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu berbarengan dengan turunnya hujan, mudah-mudahan berbarengan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, bahwa di pertemuan sebelumnya dibahas tentang keraguan imam, mereka yang sholat sendiri termasuk yang menjadi makmum. Pada malam hari ini yang bakal dibahas yaitu sunnah dukhuli sholatin bin nasyatin li'annahu ta'ala damma tarikihi biqaulihi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Disunahkan dukhulu sholatin bin nasyat, kalau masuk sholat nasyat, semangat. Sunnah itu bahkan lebih bagus lagi, sebelum waktu fadilah tiba dia sudah ada di masjid. Masih ingat waktu sholat? Yang pertama ada waktu fadilah, kedua ada waktu ikhtiyar, ketiga ada waktu, bapak bibirnya doang yang gerak-gerak, suaranya nggak ada. Waktu boleh tapi dan gak makruh, jawaz bila karoha. Yang keempat jawaz bi karoha, boleh tapi makruh. Yang kelima hurmah, waktu haram. Nah yang bagus itu sunnah dukhulu sholat bin nasyat, semangat mau masuk sholat. Bahkan sebelum sholat, belum azan dikumandangkan, sudah di masjid dia. Orang yang terbiasa sebelum sholat, sebelum azan berkumandang, sebelum waktu sholat tiba, tapi dia sudah mempersiapkan dirinya, sudah memiliki wudhu, bahkan sudah ada di masjid, nanti wajahnya itu bakal bercahaya di yaumil qiyamah. Beda dengan yang lain. Ini gak bisa amin, Pak. Harus amalin. Kalau hanya sekedar amin, kata malaikat, tapi masih gitu-gitu juga. Apalagi kalau imamnya nggak cocok. Siapa imamnya? Wah, kenapa? Bininya dia mantan gua dulu. Gara-gara masalah itu, akhirnya gak mau dia berjamaah. Tahu-tahu tahiyat akhir baru datang. Nah padahal dalam ini kitab sunnah dukhulu sholatin bin nasyat, sunnah ketika memasuki sholat, nasyat, semangat, buru-buru, cepat-cepat, jangan dinanti-nanti, karena sesungguhnya dalam melaksanakan sholat, ketika kata Imam Ghazali wa ada'uha bisyuruti zahirati wal batinati min khusyu'in wa ghairi sababun lihusuli anwaril qalbi, melaksanakan dalam sholat semua syarat-syarat yang zahir. Apa yang zahir dan gak perlu dibahas, dari wudunya, dari praktek sholatnya, tumaninahnya, sujudnya, semuanya dijalankan, termasuk wal batinah, melaksanakan syurutil batinah, qalbunya, khusyuknya. Maka dia yang bisa menjalankan dalam sholatnya syarat zahir, syarat batin, kekhusyuan dalam menjalankan sholat. Imam Ghazali yang menjadi hujatul Islam, beliau hafal 300.000 hadis, sababun lihusuli anwaril qalbi, itu akan menjadi sebab lihusuli anwaril qalbi, hasilnya anwar, cahaya-cahaya di dalam hati. Ingin hati kita mengkilap, maka yang baik sholatnya. Bukan hanya syarat zahir yang kita ketahui, syarat batinnya pun harus kita pahami. Gak boleh di kolbu ada takabur, gak boleh di hati kita ada riya, gak boleh di hati kita ada sum'ah, ada dendam dan lain sebagainya. Itu menjadi syaratul batinah, biar kolbu kita itu
diisi dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya udah diisi dengan nur, apa kata Imam Ghazali? Watilkal anwaru mapatihu ulumil mukasyifah. Itu cahaya-cahaya yang Allah kasih di dalam qalbunya, mapatih itu bakal menjadi pembuka ulumil mukasyafah, kepada ilmu-ilmu yang mukasyafah. Akhirnya jadi laduni. Tahu laduni? Laduni itu tahu-tahu diberikan pemahaman ilmu. Itu namanya laduni. Wabil laduni qala wafi qotni wa qotni hatu aidon qad yafi. Orang kalau udah dikasih laduni, nggak ngaji kitab dia. Yang nggak belajar, misalnya nggak pernah belajar kitab Fathul Mu'in, tapi ketika mengajar bisa, laduni. Biasanya laduni itu bisa hasil sebab khidmah. Apa khidmah? Melayan dulu waktu di pondoknya terhadap gurunya. Itu biasanya suka hasil laduni. Seperti bagaimana manakib Syekh Nawawi, bagaimana manakibnya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Itu salah satunya apa? Berkhidmah kepada guru-gurunya. Ngaji biasa-biasa saja, ngaji biasa-biasa saja, tapi berkhidmahnya luar biasa. Kalau Syekh Nawawi itu kan sampai sering mendorong kursi roda daripada gurunya tersebut. Allah berikan fununul ilmi, funun seluruh pan ilmu dikuasai. Mudah-mudahan kita pun demikian. Kalau enggak di kita, mudah-mudahan di anak kita, atau mudah-mudahan di cucu kita ada yang Allah berikan ilmu, diantaranya mafatihu ulumil mukasyafah. Kalau udah ulumil mukasyafah, kata Imam Ghazali, fal auliyaullah al mukasyifuna, mereka jadi kekasih Allah. Wali jadi wali, bukan wen wali, ada ben wali soalnya. Pal aulia di sini menjadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Mereka para kekasih Allah, pal auliyaullah al mukasyafuna bi malakutis samawati wal ardi wal asrari rububiyyatil anwaril qahaba wa asrari rububiyyah innama yukasyafuna bis shalah. Mereka bisa terbuka seluruh malakutis samawati wal ardi, begitupun sir-sir rububiyah. Itu semuanya yukasyafuna bis sholat, bisa dijalankannya sebab istiqomah dalam melaksanakan sholat. Maka kalau orang yang sudah mukasyafah itu terbuka, mukasyafah dalam ibadahnya nggak ada pegel, dia kayak jemaah imam, nggak ada pegel. Imam mau baca yasin, nggak ada yang protes, soalnya mau parokoh semuanya. Emang gak protes, mukarokoh masing-masing. Imam ditinggalin aja sendiri. Pas salam nengok ke belakang, makmumnya udah hilang semua. Ini disebutnya makmum haram jadah. Terlebih la siyama bis sujud, apalagi lebih diperhatikan dalam sujud. Kata Imam Ghazali, in yataqarrabul abdu, karena dekatnya seorang hamba min rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla bisujud, saat dia menjalankan sujud, sebagaimana firman Allah, wasjud waqtarib, sujudlah engkau, dekat engkau dengan kata Allah. Maka kita kalau sujud agak lamakan dikit. Kalau sholatnya sendiri, lagi rakaat pertama sujud, walaupun rakaat pertama lamain dikit, ya 45 menit. Sujud, bangun, sujud lagi. Sujud itu rukun panjang. Tapi kalau berjamaah jangan semuanya, karena masing-masing kita punya hajat masing-masing. Ada yang gak pengen cepat-cepat karena ditunggu sama istrinya. Bahkan ada yang disungguh sama istri tetangga. Ada. Maka yang bagus khususlah sujud terakhir. Minimal jangan sampai 3 doa yang sering kita bahas. Pertama, mendoakan kedua orang tua, Robbi habli, Robbi firli, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, mohon ke Allah diberikan keturunan yang soleh, Robbi habli minas sholihin. Yang ketiga, mohon kepada Allah ketika diwafatkan, kita diwafatkan dalam keadaan husnal
Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kalau hafal bahasa Arabnya, kalau tak hafal boleh dengan bahasa Indonesia, tapi bacanya tidak boleh terdengar, dalam hati saja. Jarro biqalbi. Faliyah daril insan, maka harus takut hei kalian para manusia, mimma yufsiduha, dari segala sesuatu yang bisa merusak sholat, wa yuhbituha, dan yang bisa menghancurkan amal sholat. Fa innaha idza fasadat jami'ul a'mal, karena yang namanya sholat idza fasadat, di mana-mana rusak sholatmu, fasadat jami'ul a'mal, maka amal yang lain pun menjadi rusak. Jadi amal itu tergantung sholat. Sholat kita bagus, amal yang lain bagus. Tapi fa innaha idza fasadat, kalau rusak sholat kita, fasadat jami'ul a'mal, itu kata Imam Ghazali, maka amal-amal yang lain bakal rusak. Karena idhiya karoksilil jasad, karena sholat itu seperti kepala di jasad. Kita ada jasad, ini jasad, ada kepalanya enggak? Ada. Orang nggak pernah sholat seperti jasad yang tak punya kepala. Idhiya karoksilil jasad, karena sesungguhnya sholat karoksi itu seperti kepala lil jasad, di dalam jasad. Berarti orang tak pernah sholat, dia ibarat mayat yang berjalan. Karena orang yang nggak pernah menjalankan sholat seperti orang yang hidup nggak punya kepala. Kalau kita ngobrol, iya Ustaz, saya kemarin ngobrol, orangnya aneh. Anehnya kenapa? Dia nggak punya tangannya. Masih pantas nggak? Masih. Nggak bakal kaget. Kenapa tangannya begitu? Katanya apa itu, jatuh dia. Ada lagi bilang, saya lebih aneh lagi Ustaz, ngobrol orangnya nggak punya kaki, tangannya sempurna, orangnya tapi nggak punya kaki, masih bisa hidup. Kenapa nggak ada kakinya? Mungkin keserempet kereta misalnya. Ada yang lebih parah lagi, saya ngobrol sama orang kayak bonteng Ustaz, tangan nggak ada, kaki nggak ada. Maka masyhurlah di Banten ada namanya Ki Bonteng. Kenapa disebut Ki Bonteng? Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi bininya 4. Wow. Luar biasa. Bapak yang sempurna. Tapi kalau ada orang ngobrol, Ustaz, saya kemarin ngobrol sama orang nggak ada kepalanya Ustaz. Percaya nggak Bapak? Nggak bakal ada. Orang nggak ada kepalanya mati, dia sama ibarat Bapak berhaji, Bapak melaksanakan puasa, Bapak menjalankan sodako, kebaikan dilaksanakan, sholat tinggalkan, hancur amal-amal yang lain. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang terjaga dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah itu, kenapa masuk sholat harus semangat? Karena Allah mencacat bagi mereka yang leha-leha dalam sholat. Itu yang sholatnya leha-leha, bukan ninggalin. Disebutnya al-futur wa tawani, dinanti-nanti. Baru juga jam 6, baru setengah 7, baru jam 7 kurang 10 menit. Padahal Isya jam 7 lebih 5. Ya pengen agak lamaan dikit, lebih 10 aja, lebih 3 menit Isya. Isya jam 7 lebih 3 menit, bayangin. Ini jam 7 kurang 10 menit masih santai-santai saja. Andaikan dia sholat jam 7 kurang 5 menit, sholatnya sah nggak? Ya sah-sah saja. Tapi kan dianya ini dalam kondisi kerjanya apa? Pengacara, pengangguran, banyak acara. Mending kalau dianya lihat macet, masih mending. Ini rukhsah. Udah pengen sholat, adzan berkumandang, setengah 7 sudah lewat, tapi karena macet, bagaimana? Atau mungkin dianya sakit perut, atau dia sakit di rumah sakit, kondisinya tak memungkinkan sholat dengan cepat atau di waktunya. Nah, ini rukhsah. Tapi orangnya nyantai di rumah, gak kemana-mana, masjid dekat, berjamaah dia bisa, tapi akhirnya dinanti-nanti
maka Allah mencacat kepada orang tersebut. Allah kasih dia gelar baru, predikat baru, namanya munafik. Hati-hati, munafik kalau udah menjadi inti munafik, yaitu tempatnya bidarkil asfali minan nar. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu disimpan oleh Allah bidarkil asfali minan nar, di dalam keraknya api neraka. Walaupun memang munafik ada dua. Satu, ada munafik i'tiqadi. Dua, ada munafik amali. Siapa munafik amali? Munafik amali itu apa di kita itu? Seperti misalnya berbohong. Munafik amali. Lu suka enggak sama jamur itu? Jamur mana? Janda di bawah umur? Enggak, biasa-biasa aja dia. Bener lu? Kalau enggak, gua yang maju. Ya terserah. Jangan munafik lu. Nah, suka gitu kan? Jangan munafik lu. Ngomongin munafik. Padahal dalam hatinya sebenarnya aku itu suka sama dia. Tapi gimana lagi? Saingannya si fulan, akhirnya nggak jadi dia. Nah ini munafik amali. Ada munafik i'tiqadi. Bagaimana munafik i'tiqadi? Keyakinannya. Dulu itu pembesarnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah. Bagus. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Tapi ternyata dia raja dari golongan munafik. Pemimpinnya munafik dia. Bahkan yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan 9 tusukan pedang di dadanya. Itu para munafik. 300 orang datang kepada menghadap Utsman bin Affan. Tujuannya apa? Pada akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Munafik. Nah ini dinisbatkan orang yang munafik dengan mereka yang menanti-nanti dalam sholat. Artinya apa? Ketika seseorang memiliki waktu yang leluasa, bisa dia menjalankan sholat di waktunya, tak akan tetapi dia masa bodoh lah, nanti aja dah, masih bisa jam 1, masih bisa jam 2. Ini kalau terbiasa dia laksanakan, khawatir diberikan gelar munafik oleh Allah. A'udzubillahi min dzalik. Jelas? Cukup. Ada yang mau nanya sampai sini? Nah, ini mau paham Pak, banyak dongeng ini. Nah bahkan nih, wa waroda, bahkan dikatakan dalam riwayat annaha ursul muwahhidina. Salat itu ternyata ursul muwahhidin. Apa ursul itu? Walimatul arus, walimah. Hidangan yang satu. Hidangan dalam satu pesta salat. Kenapa salat disebut hidangan dalam satu pesta? Li'annahu yajtami'u biha anwa'ul ibadah. Dalam sholat kumpul macam-macam ibadah. Apa saja ibadah dalam sholat? Nah, baca Quran ada, sholawat ada, istighfar. Istighfar di mana? Ada, ayo. Apa lagi? Ruku, sujud, doa, takbir, tahmid. Ayo. Sama pada waktu pernikahan juga. Kama anal ursa yajtami'u bihi anwa'ut ta'am. Itu kalau lagi nikahan, apa sayurannya? Makanannya apa? Daging ayam ada, daging sapi ada, telur ada, ayo. Capcay, bihun, makan. Nasi kuning, nasi hijau juga ada itu. Apa yang nggak ada coba? Kumpul dalam pesta itu. Bakso udah disiapkan, siomay udah disiapkan, jus sampai jus berenuk Pak. Semuanya ada coba. Nah dalam sholat pun sama, kayak begitu. Satu hidangan dalam satu pesta, itulah yang disebut dengan sholat. Maka luar biasanya sholat nih. Baida sholat al-abdu, kalau seorang hamba menjalankan sholat rakaataini, bukan 17 rakaat, rakaataini, 2 rakaat seorang hamba itu melaksanakan. Hadis qudsi mengatakan yaqulullah, Allah berfirman. Gak ada dalam Al-Quran namanya hadis qudsi, tapi firman Allah itu. Apa kata Allah? Abdi, hei hambaku,
ma'adi'afika ataitani bi alwanil ibadah, beserta lemahnya engkau, capek, beres kerja, berangkat ke masjid sholat, sebenarnya capek, bangun tidur, kadang malamnya bergadang, akhirnya harus bangun jam 4, harus bangun jam setengah 4, sekarang subuhnya jam 4 lebih 6 menit. Tuh, maka tidurnya semakin berkurang. Gak apa-apa walaupun capek, dia bangun melaksanakan sholat. Kata Allah, kamu sudah capek, kamu jalankan berbagai macam ibadah dalam sholat. Qiyaman, berdiri, ruku'an, ruku', sujudan, sujud, qiraatan, baca Quran, wa tahmidan, tahmid, tahlil, wa takbiran, wa salam. Semuanya engkau jalankan ibadah yang terkumpul dalam sholat. Maka kata Allah, fa'anna ma'a jalalati, aku beserta keagunganku, wa uzmati la yajmalu minni an amna'akal jannah fiha alwanul ibadah. Aku tidak bakal mencegah dirimu untuk masuk ke dalam sorga, sebab yang dimana di dalam sorga itu banyaknya kenikmatan-kenikmatan sebab engkau menjalankan sholat. Maka orang yang ahli sholat gak bakal dicegah oleh Allah, pasti masuk ke dalam sorga. Insya Allah kita termasuk di dalamnya, bakal Allah simpan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuai dengan sabda Nabi, miftahul jannah as-sholat, kunci surga itu sholat, bukan miftahul jannah itu. Karena di depan ada masjid miftahul jannah. Nah ini, bahkan kata Allah, aujabtu lakal jannah, aku wajibkan untukmu surga, hanya surga binaimiha, dengan kenikmatan surga. Kama abadtani, seperti engkau beribadah kepadaku, di alwanil ibadah, dengan berbagai macam ibadah. Itu baru 2 rakaat. Apalagi kalau sampai 17 rakaat. Kenapa sholat wajib 17 rakaat? Ada yang bisa jawab? Hah? Sebab hitungan Islam primbon ini. Kenapa 17? Udah pernah dibahas dalam bab ini. Doa dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, 17 kan? Ternyata disebut 17 rakaat itu karena waktu melek kita dalam 24 jam 17 jam. Waktu melek kita itu di sehari semalam semuanya kalau dikumpulkan rata-rata 17 jam. Dan selama 17 jam itu tidak sedikit matanya mandang maksiat, tidak sedikit ternyata lisannya keluar kalimat yang tak baik, telinganya mendengar hal-hal yang tak baik, sujud sholat dia kepada Allah. Maka ketika dia melaksanakan sholat, ibarat pakaian yang kotor dicuci, bersih enggak? Kalau pakaian yang biasa kita pakai sehari, 2 hari dipakai, 3 hari dipakai, dipakainya berapa hari? Dicucinya udah 2 kali apa 3 kali? Ambillah 3 kali pakaian dipakai, dicuci. Bahkan ada di antara papa yang sampai 1 bulan ini belum dicuci. Saya rapin, saya disimpan seminggu, saya cuci. Karena memang gak dipakai keringat, maka digantung di mana mau sholat pakai. Tapi kalau orang yang sholat ada debu dikit, dohor cuci bersih kering, pakai lagi. Buat lagi dosa, datang asar cuci kering. Sehari 5 kali pakaian itu dicuci. Kalau sehari sekali saja luar biasa badan terjaga, luar biasa pakaiannya terjaga, apalagi 5 kali dalam sehari pakaiannya itu dicuci. Nah maka ibarat kita menjalankan sholat, sesungguhnya kita ini sedang mencuci dosa-dosa di hadapan Allah. Insya Allah semakin istiqomah, semakin khusyuk dalam menjalankan sholat, maka nanti jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bakal disimpan di derajat yang tertinggi. Karena dalam surah Al-Mu'minun di depan nanti bakal dibahas, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
Bahagialah mereka. Siapa? Orang-orang beriman. Qad aflaha, sungguh kebahagiaan bagi mereka yang bakal disimpan di tempat tertinggi. Di antaranya nomor 1, dia yang menjalankan sholat dalam keadaan khusyuk. Itu. Nah kemudian bagaimana cara agar bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat? Caranya begini nih, kata ahli ma'rifat. Disebutnya kalau di sini ba'dul arifin. Arifin itu ma'rifat, ahli ma'rifat. Dia yang kalau berdoa sudah merasa didengar. Ma'rifat. Dia kalau berjalan sudah merasa dilihat. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Enggak bisa disebabkan dalam diri Allah selalu melihat kepada kita. Kalau Bapak sudah bisa tingkah Bapak, tingkah kita semua selalu disaksi sama Allah, ada ihsan dalam diri kita. Sempurna manusia, meninggal bawa iman, meninggal bawa Islam, meninggal bawa ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itu. Iman menjelaskan tentang mukminin, Islam menjelaskan tentang muslimin, ihsan menjelaskan tentang muhsinin. Ketiganya dijalankan, maka jadilah dia seorang mukhlisin. Ketika menjalankan ibadah udah nggak pengen kaya, ketika melaksanakan ibadah udah nggak pengen lagi jabatan, ketika dia melaksanakan ibadah nggak menginginkan surga, nggak takut masuk neraka, tidak, karena sudah sofwatul amal, bersih amalnya, tidak ada tujuan pengen surga, tidak ada tujuan takut neraka. Apalagi kalau hanya sekedar pengen kaya, apalagi kalau hanya sekedar supaya hutangnya lunas, nggak ada. Itu kalau udah gelarnya mukhlisin. Nggak ada orang namanya siapa? Mukhlis. Oh, tinggi gelar. Tapi ada lagi, siapa namanya? Mukhlis. Ada mukhlis, ada mukhlis. Bedanya apa? Mukhlis orang-orang yang ikhlas. Mukhlis orang-orang yang bangkrut amalnya. Kenapa? Karena dalam amalnya tersebut bisa jadi amalnya tidak didasari dengan ilmu. Kebaikan jalankan, amal dijalankan, tapi di yaumil kiamat tidak ada satupun amal yang menyelamatkannya di hadapan Allah. Dia menabung, tapi tak ada tabungan itu di hadapan Allah. Di antaranya apa? Itu karena beramal tidak didasari dengan ilmu. Bisa juga karena beramal tidak didasari dengan keikhlasan, atau dia beramal didasari dengan pamer, dengan ria, dengan sum'ah. Ketika dia menjalankan satu kebaikan, ingin kebaikannya itu didengar, namanya sum'ah. Ketika dia menjalankan satu kebaikan, ingin kebaikannya itu dilihat sehingga dia dipuji, itu namanya ria. Sedangkan ria syirik shogir, menyekutukan Allah tapi kecil, karena di hatinya ada yang dia bayangkan, ada yang dia tuju, bukan Allah. Seperti sholat, ternyata di belakangnya ada calon mertuanya. Itu takbiratul ihramnya aja Pak 15 menit. Allah melek lagi masih ada. Itu tandanya apa? Berarti tandanya ada yang dia harapkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jaga ibadah kita, jangan ingin ada sum'ah, ria dan lain sebagainya. Nah caranya, kata Badul Arifin, yan bagi liman arada salatal kamilata ayyasta'ida laha qabla dukhulil waqti bil wudu. Kalau kalian ingin melaksanakan salat kamilah, salatnya sempurna, enggak ada nakis, ayyasta'ida, segerakan buru-buru dalam melaksanakan salat qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Misalnya dohor ambil jam 12, belum dohor, sebelum masuk waktu bil wudu, wudu dulu. Dohor jam berapa? Sudah setengah 12 nih, buru-buru. Kemana? Pesen mie ayam. Gila, tahu bentar lagi adzan.
duhur, malah masjid mie ayam nih. Bagusnya bagaimana? Udah, ya Allah, bentar lagi zuhur, ini adalah waktu amanah. Buru-buru dia berwudu. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau wudunya tak baik? Apa kalimatnya? Orang yang hendak dia menjalankan sholat, fa'ahsinul wudu, baguskan wudu. Maka wudu itu kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i sampai ada doa, walaupun hadisnya nggak ada. Bahkan Imam Nawawi bahwa hadabtuhu, tapi tidak ada larangannya. Tidak ada Nabi mengatakan tak boleh ketika wudu kamu berdoa. Ada juga hadis Hasan Qorib yang dimana dijelaskan oleh Imam Mustaghfiri dalam melaksanakan wudu dibaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibasuh kumur-kumur, datang ke hidung. Kalau sama doanya lebih bagus. Basuh mulut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Datang ke hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suka Bapak begitu? Hah? Saya kadang suka nyasar Ustaz. Nyasar gimana? Pas doa kumur-kumur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Malah doa makan. Harusnya Allahumma a'inni. Tapi itu enggak wajib. Andaikan ada yang wudu, enggak ada doa-doanya, enggak ada syahadatnya, bahkan enggak pakai doa. Pakai riwayat Imam Muslim enggak pakai asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Tambah riwayat Imam Hakim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tutup sambil jalan dari rumah menuju masjid. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Nyampe ke masjid. Ada yang begitu?